إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian ahlul kitab, orang-orang Yahudi, menjadi kera dan babi karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan. Kenapa Allah mengutuk mereka menjadi kera dan babi, bukan menjadi yang lainnya? Bukan menjadi semut misalnya, atau menjadi burung. Karena itu sesuai dengan perbuatan mereka yang melakukan hilah. Apa itu hilah? Melakukan perbuatan seolah-olah tidak melanggar aturan, padahal melanggar aturan. Apa yang mereka lakukan? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk beribadah di hari Sabtu. Jadi orang Yahudi itu diwajibkan beribadah di hari Sabtu, sebagaimana umat Islam diwajibkan beribadah di saat dikumandangkan adzan Jumat. Dan ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad, umat Islam ini. Syariat kita tidak seberat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu pada hari Sabtu diperintahkan untuk beribadah hari Sabtu penuh, full. Dilarang bekerja, dilarang mencari nafkah, dilarang jual beli. Kita kapan dilarang? Ketika dikumandangkan adzan, di saat khotib naik mimbar sampai selesai. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika dikumandangkan adzan hari Jumat, bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Setelah salam, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sudah selesai sholat, bertebarlah di muka bumi, cari karunia Allah, cari rizki. Buka toko lagi, tidak masalah. Itu tidak berlaku pada orang Yahudi. Satu hari full. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Pada orang-orang Yahudi yang tinggal di tepi pantai, yang profesi mereka sebagai nelayan. Dari hari Ahad sampai Jumat Allah uji, nggak ada ikan. Susah cari ikan. Tapi hari Sabtu muncul banyak ikan. Ikan-ikan besar, ikan kakap menampakkan diri di tepi pantai. Hari yang lain susah, cari teri pun susah. Maka mereka mengakali. Apa yang mereka lakukan? Memasang perangkap ikan di hari Jumat. Hari Sabtunya mereka beribadah, kemudian hari Ahadnya mereka angkat perangkap-perangkap tersebut penuh dengan hasil tangkapan ikan. Secara kasat mata, hari Sabtu mereka beribadah, tidak melakukan pelanggaran, tapi kenyataannya mereka sedang melanggar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala rubah bentuk mereka dengan makhluk yang paling mirip dengan mereka. Makhluk yang paling mirip dengan manusia adalah kera dan babi. Kera itu mirip dengan manusia tapi bukan manusia.
Kera bisa pakai kacamata, bisa naik sepeda, bisa pakai payung. Tapi bukan manusia, sebagai imbalan, balasan pada mereka yang menampakkan seolah-olah benar tapi itu salah. Kemudian makhluk yang paling mirip dengan manusia apa? Babi. Ya. Dari seluruh wajah hewan itu yang paling mirip dengan manusia adalah babi. Ya. Makanya kalau lihat film kartun, yang paling mirip dengan manusia adalah babi. Yang lain terlalu dipaksakan, bebek, ayam, ulat, ular. Tapi babi, ya, potong wajahnya, kasih kacamata, mirip manusia. Tapi dia bukan manusia. Itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, padahal mereka memiliki kitab. Jadi orang yang memiliki ilmu belum menjamin bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 21. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kita tahu Ashabul Kahfi adalah kisah para pemuda yang mempertahankan agamanya sehingga mereka harus menyepi, melarikan diri dari kaum mereka ke dalam gua. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Setelah mereka mati, orang-orang yang berkuasa, artinya para pemerintah, mengatakan lanattakhidanna 'alaihim masjida, sungguh kami akan jadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Apa yang melandasi mereka menjadikan kuburan para pemuda Ashabul Kahfi sebagai tempat ibadah? Karena pengagungan, kecintaan kepada pemuda-pemuda tersebut. Jadi kecintaan kepada orang-orang saleh kalau berlebih-lebihan maka bisa menjerumuskan pelakunya pada kesyirikan. Dan ini telah terjadi pada umat-umat yang terdahulu dan sangat mungkin terjadi pada umat Islam saat ini. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, latattabi'anna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita tiada lain adalah umat Yahudi dan Nasrani. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.